Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found,
Holy One is here. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor he is crowned. The sun is the sign, the radiant King of light. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. No work too hard for him. In faith receive from him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Selamat pagi jemaat IRC dan para simpatisan, baik yang berada di Australia maupun ada di tempat-tempat yang lain. Sekali lagi selamat bergabung dalam kebaktian online Indonesian Reformed Church pada hari ini, tanggal 22 November 2020. Tema kebaktian kita hari ini adalah Meeting Christ. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 51. Sebelum kita masuk dalam kebaktian ini, mari kita bersatu teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh masuk di dalam kebaktian kudus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita masing-masing di dalam sepanjang minggu ini dan sepanjang waktu Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dengan mendengarkan ajakan beribadah yang terambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kita bersama meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi sekali, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan memberanikan diri menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur atas kasih-Nya yang besar buat kita semua. Mari kita berdoa. Sebab Engkaulah yang benar dan yang suci Tuhan, dan Engkaulah segala-galanya. Di dalam kehadiran-Mu Tuhan, kami merasakan bahwa kami hanyalah debu yang tidak berarti sama sekali, tetapi Tuhan memperhatikan kami. Walaupun Engkau memperhatikan kami sedemikian rupa, kami tetap melakukan segala perkara yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, kami memberanikan diri untuk boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kami, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, tapi kami tahu bahwa itu mendukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Untuk segala perkataan dan perbuatan kami, yang bukan hanya tidak mencerminkan akan firman Tuhan dan kesucian-Mu Tuhan Yesus, tapi melainkan melawan Engkau, dan tidak membuat orang-orang kembali kepada Engkau dan melihat citra Tuhan di dalam kami Tuhan. Kami mohon agar Tuhan boleh mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak masuk dalam kebaktian hari ini dan melangkah bersama-sama Tuhan dalam hari-hari kami ke depan. Dan kami juga mengucap syukur kalau di dalam segala kesalahan kami, Tuhan yang panjang sabar juga mau mengampuni kami dan melayakkan kami di hadapan Engkau, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh memanggil Engkau Bapa.
Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mohon ampun dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 130 pasal yang ke-130 ayat yang ke-3 sampai 4 berbunyi demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema Meeting Christ, kita juga rindu agar Tuhan melalui Roh Kudus-Nya boleh membentuk kita dan melayakan kita. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita dalam menyanyikan lagu Bapa Ku Rindu. Ku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pinta Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, segala pimpinan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami. Jadikan kami, hati kami Tuhan, bagaikan tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Tolonglah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-35 hingga ke-51, yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-35 hingga ke-51 ini, kita akan merenungkan sebuah tema tentang perjumpaan dengan Kristus. Beberapa orang, beberapa tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam perikop ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda di dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Setiap kita mengenal Kristus melalui situasi yang berbeda dan juga cara yang berbeda. Namun satu hal yang pasti adalah ketika kita semua telah mengalami perjumpaan dengan Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami sebuah pembaharuan dan kita tidak akan menjalani kehidupan kita seperti sebelumnya lagi.
akan terjadi sebuah transformasi, akan terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita di saat kita berjumpa dengan Kristus. Hidup kita tidak akan sama lagi dengan kehidupan kita sebelumnya. Di dalam perikop ini, kita menyaksikan ada 5 orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Kelima orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan agendanya, rencananya dalam kehidupan kelima orang ini. Dan selanjutnya Tuhan memakai kelima orang ini menjadi muridnya yang akan menggoncangkan dunia. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan mentransformasi hidup kita. Tuhan menyatakan rencananya atas hidup kita. Tuhan menyatakan agendanya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memanggil kita, memakai kita sebagai alat di dalam kerajaannya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari perikop ini. Hal yang pertama, relasi kita dengan Kristus dimulai dengan mempercayai Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah pengalaman Andreas dan Yohanes. Relasi kita dengan Kristus itu dimulai dengan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh Andreas dan Yohanes ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Dan itu dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga ayat ke-50. Saudara, Andreas dan Yohanes sebelumnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dengan berseru supaya orang Israel bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis berulang kali mengingatkan orang Israel bahwa ia bukan Mesias. Ia adalah orang yang dipersiapkan Allah untuk membuka jalan bagi Mesias. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis berulang kali. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Dan saudara, ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, ada 2 kali Yohanes Pembaptis mengucapkan kalimat, "Lihatlah anak domba Allah." Ucapan pertama itu dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kalimat ini merupakan proklamasi Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus Kristus kepada semua orang. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimat kedua diucapkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam ayat ke-36 yang ditujukan kepada 2 muridnya, yaitu Yohanes dan Andreas. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan kalimat ini, Yohanes Pembaptis memimpin kedua muridnya, yaitu Yohanes dan Andreas, kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, ini adalah prinsip pertama di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ini adalah prinsip pertama kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen dimulai dengan kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di tangan Allah Maha Kudus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa membeli sorga atau keselamatan dengan perbuatan baik kita. Kita bisa memperoleh keselamatan hanya dengan satu cara, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Dan ini adalah titik awal dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, ketika Andreas dan Yohanes mulai mengikuti Tuhan, Alkitab
mengatakan bahwa Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan bertanya, apakah yang kamu cari? Pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan karena Tuhan Yesus kurang informasi. Melainkan dengan pertanyaan ini, Tuhan Yesus ingin menuntun Andreas dan Yohanes untuk berpikir, apa yang kalian cari dengan mengikuti aku? Apa motivasi kalian untuk mengikut aku? Apa yang kalian cari dengan mengikut aku? Apakah kalian menginginkan status dan kuasa dengan menjadi orang-orang yang terpenting dalam kerajaanku? Apakah kalian menginginkanku untuk memberikan kalian sebuah kehidupan yang nyaman, yang penuh dengan berkat materi, lepas dari sakit penyakit, lepas dari segala pergumulan dalam hidup ini? Apakah kalian menginginkan aku mengampuni dosa-dosamu dan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu? Apa yang kamu cari? Saudara, pertanyaan ini Tuhan Yesus juga tujukan kepada setiap kita. Apa yang kita cari dari Tuhan? Apa motivasi kita percaya kepada Tuhan? Apa motivasi kita menjadi pengikut Tuhan? Saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Apa jawab Yohanes dan Andreas? Dikatakan di ayat ke-38, Rabi, di manakah engkau tinggal? Saudara, sepintas lalu jawaban Andreas dan Yohanes sepertinya tidak sesuai dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Apa yang kamu cari? Namun jawaban Andreas dan Yohanes ini mengungkapkan kerinduan dalam hati mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mereka tidak puas hanya berbicara dengan Tuhan Yesus sepintas lalu saja. Tapi mereka ingin berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus secara lebih intens, secara lebih mendalam. Dan ini yang terjadi, saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita memulai relasi kita dengan Tuhan, dengan mengakui bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita, maka ada sebuah kerinduan dalam hati kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memiliki momen pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah prinsip yang kita pelajari dari pengalaman Yohanes dan Andreas. Saudara, apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Andreas dan Yohanes ini? Ayat ke-39 berkata, Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Mari dan lihatlah. Itu adalah sebuah ajakan dari Tuhan Yesus yang ada di dalam sepanjang Alkitab dan di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu dengan tangan terbuka mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah, marilah, dan kamu akan melihatnya. Marilah, dan kamu akan mendapatkan keselamatan. Marilah, maka kamu akan mendapatkan sebuah persekutuan yang sejati bersamaku. Marilah, aku akan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah, aku akan memberikan engkau sukacita. Marilah, dan aku akan memberikan engkau kekuatan di dalam menghadapi segala pergumulan di dalam hidupmu. Di dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah undangan Tuhan kepada setiap kita. Dan hari ini Tuhan masih terus dengan tangan terbuka mengundang kita. Ketika kita memulai kehidupan kita sebagai orang Kristen, dengan mengaku bahwa kita sebagai adalah orang berdosa, dan percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita, maka Tuhan mengundang kita untuk mengalami sebuah persekutuan yang intim bersama-sama dengan Dia. Supaya kita mendapatkan kelegaan, supaya kita mendapatkan pertolongan,
supaya kita mendapatkan sebuah relasi yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah pengalaman perjumpaan Andreas dan Yohanes dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, Yesus menemukan kita sebagaimana adanya kita. Namun ia akan mengubah kita menjadi seperti yang ia kehendaki. Ini adalah pengalaman Petrus. Saya ulangi. Yesus menemukan kita sebagaimana adanya kita. Namun ia akan mengubah kita menjadi seperti yang ia kehendaki. Ini adalah pengalaman dari Petrus yang dicatat di dalam ayat ke-41 dan ke-42. Saudara, ketika malam itu Andreas dan Yohanes menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Keesokan harinya, Andreas menemukan Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu ia membawa Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Lalu apa respon Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus ketika Yesus berjumpa dengan Petrus? Dikatakan di ayat ke-42. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara, bagaimana perasaan kita kalau kita baru bertemu dengan satu orang untuk pertama kalinya, tapi orang itu langsung berani mengubah nama kita? Saya yakin kita akan menjadi tidak nyaman, bahkan kita akan marah kepada orang itu. Tetapi di dalam bagian ini, saudara, dalam peristiwa ini ada sesuatu yang memikat hati Simon Petrus, sehingga ia menyerahkan dirinya ke dalam agenda dan rencana Tuhan baginya. Ketika Tuhan Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, Tuhan sedang menyatakan rencana dan agendanya bagi kehidupan Petrus. Kristus yang berdaulat dan berkuasa penuh menemukan setiap kita di tempat di mana kita berada. Namun selanjutnya, ia akan mengubah diri kita dan hidup kita sesuai dengan rencana dan sesuai dengan agendanya. Tuhan tahu siapakah Simon Petrus ini. Tuhan tahu masa lalunya. Dan juga Tuhan tahu akan masa depannya. Tuhan Yesus tahu akan datang satu waktu di mana Simon Petrus akan menyangkal dirinya. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu akan datang waktunya Petrus akan diubahkan dan dia akan berkhotbah. Dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga tahu segala sesuatu tentang kita dan tentang masa depan kita. Sebelum kita mengalami perjumpaan dengannya, Tuhan Yesus menemukan kita sebagaimana adanya kita saat ini. Dan di saat Tuhan menemukan kita, mungkin di saat itu kita sedang menghadapi pergumulan yang terbesar dalam hidup kita. Dan mungkin ketika Tuhan menemukan kita, kita berada di dalam lembah kekelaman. Kita mengalami masa yang paling pahit dalam hidup kita. Di saat itu kita sedang menghadapi masa-masa kelam. Kita menyadari kita sedang melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Kita mengalami keputusasaan. Kita mengalami pergumulan dengan segala dosa, dengan kebiasaan buruk kita. Di saat itu Tuhan Yesus datang kepada kita, menemukan kita di tempat kita berada sebagaimana adanya kita. Namun saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebagaimana adanya kita pada waktu itu, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Tetapi ia akan mengubahkan sebuah kehidupan kita. Ia akan mentransformasi hidup kita. Menyatakan rencananya. Menyatakan agendanya di dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus. Supaya dia menjadi seorang pribadi yang baru, yang mendapatkan anugerah dan rencana Tuhan atas kehidupannya. Hal yang sama Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan menemukan kita di posisi di mana kita berada. Tetapi selanjutnya, Tuhan akan menyatakan agenda dan rencananya atas kehidupan kita. Memimpin kita kepada rencana dan agenda yang terindah dari Tuhan buat setiap kita. Ini adalah pengalaman yang kita pelajari dari Simon Petrus. Sekarang yang ketiga. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen atau orang percaya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan atau pengikut Kristus. Inilah pengalaman Filipus yang kita baca di dalam ayat ke-43 hingga ke-44. Dikatakan di dalam ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara, ini adalah sebuah prinsip yang harus kita ingat baik-baik sebagai orang Kristen. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Tuhan tidak hanya sekedar memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku. Dan di saat kita percaya kepada Kristus, Tuhan menjanjikan sorga kepada kita. Lalu selesailah perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Tidak. Tuhan tidak sekedar memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya atau menjadi murid Kristus. Tetapi saudara, menjadi pengikut Kristus bukan sesuatu yang mudah. Ada syarat yang Tuhan tetapkan. Ada harga yang harus dibayar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 16 ayat ke-24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini ada panggilan Tuhan kepada kita. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi believer, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi disciple atau menjadi the follower of Jesus Christ. Inilah pengalaman dari Filipus. Dan yang terakhir, yang keempat, semakin kita mengenal Kristus dan firman-Nya, maka kita akan semakin mengenal diri kita. Inilah pengalaman dari Nathanael yang kita baca di dalam ayat 44 hingga 51. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka di saat itu kita akan menjadi semakin mengenal diri kita. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Saudara, dalam perjumpaan antara Nathanael dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membiarkan Nathanael mengetahui bahwa ia tahu segala sesuatu tentang Nathanael, luar maupun dalam. Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia tahu siapakah Nathanael. Tuhan Yesus berkata bahwa Nathanael ada seorang Israel sejati, di mana tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dan bukan itu saja, Tuhan Yesus juga tahu apa yang dikerjakan oleh Nathanael. Ketika Filipus menemukan Nathanael, Nathanael sedang duduk di bawah pohon ara, sedang merenungkan firman Tuhan. Nathanael ada seorang yang rindu untuk belajar firman Tuhan, untuk menemukan kebenaran, untuk mencari siapakah Mesias itu. Dan ketika saudara, ia beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Bahkan ketika ia mendengar Tuhan Yesus membuka identitas siapakah Nathanael itu, maka dia langsung tersungkur dan dia berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, Tuhan Yesus berjanji kepada Nathanael bahwa ia akan menyingkapkan lebih banyak hal lagi kepada Nathanael. Apa prinsip yang kita pelajari di sini?
semakin kita mengenal siapakah Kristus, semakin kita mengenal kebenaran Tuhan, maka Tuhan semakin menyingkapkan tentang siapakah diri kita sesungguhnya. Knowing God will lead us to know about ourselves. Semakin kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan, maka kita akan semakin dimampukan untuk mengenal siapakah diri kita. Ini prinsip yang kita pelajari dari Nathanael. Saudara, 5 orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan 5 orang ini ketika berjumpa dengan Kristus secara pribadi, hidup mereka diubahkan secara total. Dan bukan hanya hidup mereka diubahkan, tetapi Tuhan menyatakan agendanya, rencananya dalam hidup ke-5 orang ini. Dan 5 orang ini menjadi cikal bakal dari murid-murid Tuhan Yesus yang akan menjungkir balikan dunia setelah kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus akan memakai murid-muridnya ini menjadi alat di tangannya. Kelima tokoh ini memiliki kepribadian dan karunia yang berbeda. Dan Tuhan memakai mereka dengan cara yang berbeda. Di antara semua murid ini yang paling menonjol adalah Petrus dan Yohanes. Kedua orang ini dipakai Tuhan untuk menuliskan beberapa kitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Siapakah Petrus? Petrus adalah seorang yang dikatakan impulsif, seorang yang latah, yang bertindak dulu, mikirnya kemudian. Tetapi Tuhan memakai dia menjadi salah satu pemimpin di antara gereja mula-mula. Dan melalui pelayanan Petrus, banyak orang percaya kepada Tuhan. Siapakah Yohanes? Yohanes dikatakan sebagai the son of thunder atau anak Boanerges. Itu menunjukkan sikap Yohanes yang begitu keras, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, saudara. Tetapi Tuhan bisa mengubah hati Yohanes sehingga akhirnya ia menjadi seorang rasul yang dikatakan sebagai rasul kasih. Dan saudara, tokoh berikutnya ada Andreas. Siapakah Andreas? Saudara, di antara 12 murid Tuhan Yesus, ada 3 orang yang disebut sebagai kelompok inti. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kepada ketiga orang ini, Tuhan Yesus mengizinkan untuk mengalami peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan orang yang keempat adalah Andreas. Jadi Andreas adalah orang yang ada di tengah-tengah antara kelompok inti Tuhan Yesus dengan sisa 12 murid yang lain. Tetapi Yohanes tidak membandingkan dirinya dengan kelompok inti. Ia cukup puas dengan posisinya. Alkitab selalu mencatat bahwa Andreas adalah orang yang selalu membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia puas dengan posisinya. Ia menjalankan panggilannya sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saudara, kita tidak banyak mendapatkan informasi tentang Nathanael dan tentang Filipus. Yang kita tahu dari sejarah gereja adalah kedua murid ini melakukan misi ke Asia, ke Persia, ke India, dan ke Armenia. Dan pada akhirnya kedua murid ini mati syahid di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Orang-orang ini adalah pribadi-pribadi yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Dan Tuhan bukan hanya mengubah hidup mereka, tapi Tuhan menyatakan agenda dalam hidup mereka. Tuhan menyatakan panggilannya, misi dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi murid-murid Tuhan yang menggoncangkan dunia pada abad pertama, yang menjungkirbalikkan dunia pada waktu itu. Hari ini Tuhan juga menyatakan rencananya atas kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan ingin memanggil kita menjadi murid-Nya.
dengan agenda pemuritan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan Tuhan ingin memakai kita menjadi alat di tangannya untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan misinya dalam kehidupan kita masing-masing. Maukah kita? Bersediakah kita untuk dipakai oleh Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segala gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk. Saatnya bagi kita untuk menyatukan hati kita, sungguh-sungguh bertelut di hadapan Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Yang akan kita tutup bersama-sama dengan berdoa dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Adapun pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini adalah yang pertama-tama kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman dan pelayanan anak-anak Sunday School dan youth agar Tuhan terus memelihara. Begitu juga untuk para Sunday School teacher dan youth leaders. Yang kedua kita akan berdoa untuk program misi tahun 2021 dan janji iman untuk misi 2021 agar Tuhan menyertai setiap misi yang kita kerjakan dan setiap jemaat bisa mengambil bagian di dalamnya. Mari kita menundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Sekali lagi kami berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa dan menaikkan syafaat-syafaat kami di hadapan Engkau. Kami bersungguh-sungguh bersatu Tuhan, berdoa untuk pertumbuhan iman dan pelayanan-pelayanan anak-anak kami di dalam Sunday School dan youth, agar Tuhan yang mempunyai mereka terus boleh memelihara mereka di dalam kasih setia Tuhan, di dalam jalan Tuhan yang panjang buat mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh iman dan kuat berakar di dalam Engkau Tuhan, sehingga hanya Engkau Tuhan satu-satunya jalan Tuhan Yesus Kristus yang mereka mau tuju, satu-satunya tujuan buat mereka boleh melakukan segala perkara dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga untuk para Sunday School teacher dan youth leaders, berikan mereka kesabaran, kekuatan, ketekunan di dalam Engkau Tuhan, agar kiranya Tuhan memelihara mereka untuk mereka terus cinta anak-anak yang mereka asuh Tuhan Yesus Kristus dan boleh bimbing dan ingatkan mereka bahwa melalui mereka Tuhan memakai mereka untuk membimbing anak-anak kembali kepada Engkau dan boleh bersekutu dan boleh melayani Engkau. Kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus Kristus dan terus membawa mereka di dalam doa kami setiap hari dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bahwa baik di dalam COVID ataupun tidak COVID, misi Tuhan tidaklah boleh berhenti Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan harus terus beritakan sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu kami berdoa untuk misi Indonesian Reformed Church tahun 2021 Tuhan. Dan untuk janji iman pada tahun ke depan agar Tuhan menggerakkan setiap jemaat, setiap orang-orang yang Tuhan boleh panggil untuk boleh berbagian di dalam misi ini Tuhan Yesus Kristus. Untuk masing-masing daerah yang terus kami support, biar kami boleh continue Tuhan Yesus melakukannya dengan baik, sehingga mereka mempunyai satu yang berkesinambungan di dalam program-program mereka, di mana Indonesian Reformed Church boleh berbagian di dalamnya Tuhan Yesus, di mana Tuhan boleh membiarkan kami menjadi bagian di dalam pelayanan Tuhan untuk misi 2021. Berdoa untuk setiap hati yang Tuhan sudah sentuh, berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai dalam misi, berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan Tuhan di dalam misi ini Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya siapapun yang sudah di dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lepaskan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus Kristus yang kami naikkan dalam doa yang Tuhan Yesus boleh ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, kita juga boleh mengingat bahwa adalah bagian kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing untuk mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita boleh mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Di dalam layar saudara sekarang tercantum bank account dari Indonesian Reformed Church. Kita masing-masing diberikan kesempatan memberikan persembahan kita melalui transfer kepada bank account tersebut, atau juga kita dapat memasukkannya ke dalam amplop yang sudah kita siapkan dalam minggu-minggu yang sebelumnya. Yang nantinya pada saat Tuhan memberikan kesempatan kembali buat kita bersekutu di dalam gereja Tuhan, kita boleh memberikannya langsung di gereja. Terima kasih. Di bagian akhir kebaktian kita pada hari ini, kita semua bersama-sama diutus untuk menjalani hidup sebagai orang benar yang sudah menerima terang cahaya firman Tuhan. Dan dengan kekuatannya, Ia yang selalu akan menopang kita. Karena itu dengan satu keyakinan, marilah kita menyatakan melalui pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab tangan Tuhan sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membenarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membenarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saya undang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan Tuhan bagi kita masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk seluruh jemaat dan juga seluruh simpatisan yang sudah berbagian di dalam kebaktian online ILC pada pagi hari ini. Kiranya Anda sekalian tetap di dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa lagi dalam kebaktian kita minggu depan. Tuhan memberkati. Jesus knows what I'm going through. Jesus knows what I need to do. Jesus is there when I ask him to. Jesus will carry me through. I know Jesus knows what I'm going through. I know that my Jesus knows what I need to do. Jesus, he's there when I ask him to. I know that Jesus will carry me. Well, Jesus knows what I'm going through. I know my Jesus knows what I need to do. Yes, I know my Jesus, he's there when I ask him to. I know that my Jesus will carry me through. Listen now, when I was a child, I was afraid of the dark. Today I'm scared of things I can see well. But if I just keep walking on down that road, I know that Jesus walks in front of me. Well, now Jesus knows what I'm going through. Jesus knows what I need to do. Jesus is there when I ask him to. Jesus will carry me through. When I get discouraged and I lose my way, and I'm blinded by the wrong that I do, if I trust in Jesus, he will show me the way. He will always carry me through. I know that Jesus knows what I'm going through. Jesus knows what I need well. Jesus is there when I ask him to. Jesus will carry me through. I know that Jesus knows what I'm going through. Yes, Jesus knows what I need to do. Well, Jesus, I know that he's there. Yes, he is. Jesus will carry me through. I know that my Jesus, he cares for you. My Jesus, he cares. I know that my Jesus cares. I know that he loves you. I know that my Jesus loves you. I know sometimes you might feel a little burden. I know sometimes you may need a friend. Well, I know my Jesus, yes, I know that my Jesus, I know that my Jesus, I know that Jesus cares for you. Well, I know I have a friend in Jesus. He looks past my faults and sees my needs. He loves me just for me. I know he loves you. Well, I know that Jesus will carry me through. I'm sure that Jesus will carry me through. I'm glad that Jesus will carry me through.